Assalamualaikum Bang Nuim Hayat. Apa kabar? Suasana Melbourne di siang hari menjelang siang hari Senin ini, Wah, Bang Nuim. enak, enak, Enak ya. enak. Berapa hari ini terus 23-24 derajat, tidak Man- lebih dari itu. Mantap. Setelah hari Gitu. Selasa lalu dilanda taufan yang sangat luar biasa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nampaknya Bang Nuim pasti terus memperhatikan sohib-sohib yang berada di Jakarta nih. Wabil khusus Pak Brewok yang satu ini nih. Apa kabar Bang Nuim ini? Ada Pak Surya Paloh bikin sebuah manuver, entah dipanggil, entah meminta waktu. Kan urusan etika kebenaran kebohongan ini sekarang ini lagi luar biasa di negeri kita ini. Dan juga perjalanan KPU dengan si rekapnya nampaknya menjadi sorotan dunia. 57 orang pula dari pegawai TPS yang sudah wafat karena kecapean ini. Juga berita-berita dari mancanegara Bang Nuim, bagaimana Rusia, Navali dan juga Palestina akan kita bincangkan pagi ini. Kita mulai dari urusan Bang Surya Paloh ini. Apa yang Bang Nuim lihat? Juga saya juga minta komentar tentang quick count. Apakah sebuah perjalanan panjang dari apa orang sebutnya ini TSM, terstruktur, masif dan sistematif menjadi sebuah permasalahan dalam pemilihan kali ini? Silakan Bang Nuim. Yang menarik adalah ketidaksesuaian dalam soal, ya kalau mau dikatakan kecil boleh dikatakan besar. Siapa yang mengundang siapa yang memohon menghadap dan siapa. Jadi ini saja tidak jelas. Nah, itu soal yang seperti ini, yang begini kecil ini tidak jelas. Bagaimana ini? Yang satu bilang dia memohon untuk bisa menghadap presiden. Yang satu mengatakan dia dipanggil, diundang untuk makan malam. Jadi siapa yang kita mesti percaya sekarang ini? Barangkali kita mesti percaya yang mungkin jumlah dustanya lebih kecil ya daripada yang jumlah dustanya lebih besar. Jadi track record persoalan ya, seperti ini saja bisa membingungkan rakyat. Tapi ini barangkali digunakan khusus untuk mengalihkan perhatian supaya penghitungan suara bisa jalan terus tanpa banyak yang melakukan pemantauan. Orang dialihkan pandangannya dari persoalan pemantauan suara yang sangat luar biasa, aneh bin ajaibnya ini, karena kita mendengarkan begitu banyak masukan yang bersimpang siur. Jadi bagaimana? Sehingga ada lelucon, baru-baru ini ada lelucon di media sosial. Sebenarnya bukan lelucon baru ya. Bagi orang yang pernah mengikuti perkembangan, ini bukan lelucon baru. Ini sejak di zaman Harmoko dahulu dengan Soeharto kita sudah mendengar bahwa katanya di Amerika sekian hari atau sekian jam baru diketahui hasilnya. Kalau di Australia itu biasanya memang tutup ya, TPS-nya tutup kira-kira jam 18, itu jam 21, itu kadang-kadang jam 20-21 sudah tahu siapa pemenang pemilihannya. Langsung. Karena di sini pemilihan itu dia dimenangkan oleh jumlah pileknya, jumlah calegnya. Jadi calon legislatif yang paling banyak terpilih, nah itu yang partai yang akan menjadi penguasa karena sistemnya sistem Perdana Menteri dan sistem Westminster. Nah, tapi ini kata pelawak ini bukan komeng ya. Bukan komeng. Ini pelawak ini mengatakan bahwa di Indonesia sebelum pemilihan juga sudah diketahui siapa menangnya, yang akan menang. Terbukti sudah bikin panggung pula ya. Susah. Ya itu dia. Jadi bikin apa susah-susah mengeluarkan begitu banyak uang triliunan, mengerahkan begitu banyak tenaga dengan korban yang seperti antum katakan tadi yang meninggal, dan sebelumnya tahun 2019 berapa ratus yang meninggal. Untuk apa semua ini? Sudah dikatakan saja ini yang akan menang, sudah selesai. Nah, itu kan jadi inilah masalah yang kita hadapi sekarang ini. Coba kita menjadi tertawaan sebenarnya tanpa kita sadari, kita menjadi tertawaan karena memang media di Australia mengatakan yang menang paslon nomor 2 dan lain sebagainya. Tetapi apakah memang demikian adanya? Ataukah ini mendahului supaya orang terus-menerus dicekoki mengatakan paslon nomor 2 apa? Mungkin saja dia sudah menang, tapi apakah caranya menang itu? Ada orang Inggris mengatakan, lebih baik kita kalah tapi bermain dengan baik daripada kita menang tapi bermain dengan tidak baik. Jadi ini masalahnya sekarang ini. Karena kita melihat memang ya Prabowo mendapatkan apa istilahnya itu hadiah bakti cemerlang dari Singapura. Itu kita memang ya, mengetahui bahwa dia dikatakan bahwa kalau Prabowo menjadi presiden
ini hubungan antara Indonesia dengan Singapura, nampaknya Singapura ini yang berbunga-bunga. Singapura yang sangat berbunga-bunga ini. Apalagi Kenapa? data Karena KPU ada di barangkali sana pula begini. lagi ya. Betul ya. Itu ada di sana dan ada juga katanya Alibaba kan di Ya, sana, betul. di Singapura dan juga ada di Tiongkok barangkali. Masya Allah. Tapi barangkali bagi sementara orang, nah inilah kehebatnya atau apa ya, kehebatan kita. Ya. Bagi sementara orang, luka yang disebabkan oleh apa yang terjadi ketika Singapura bersikeras untuk melaksanakan hukuman gantung terhadap Usman dan Harun. Betul. Ya, di Changi karena mereka tertangkap waktu itu. Kalau tidak salah, Usman dan Harun ini adalah anggota KKO waktu itu. Betul. Padahal Indonesia sudah meminta waktu itu, Soeharto sudah meminta kepada Lee Kuan Yew, jangan dilaksanakan hukuman mati terhadap kedua orang itu karena kedua orang ini hanya melaksanakan tugas. Waktu itu oleh Soekarno yang melakukan pengganjangan terhadap Malaysia, konfrontasi terhadap Malaysia. Saya ingat betul tuh pada hari penggantungan akan dilakukan, Lee Kuan Yew berkunjung ke Kanada. Seakan-akan dia tidak mempedulikan. Bagi banyak orang di Indonesia ini sangat menyakiti dalam artian ini kita sudah ingin untuk berbaikan kembali, untuk islah, ya istilahnya islah. Kenapa kok dilaksanakan terus? Kok Singapura ini begitu, orang Melayu mengatakan lantam, ya, jumawa, kok begitu takabur melaksanakan. Jadi bagi orang-orang, sampai kita menamakan kapal perang kita Usman dan Harun. Betul. Nah, sekarang ini seorang jenderal, kalau memang dia nanti akhirnya terpilih, nampaknya mendapatkan satu bakti cemerlang. Ini bintang jasa yang sangat luar biasa diberikan kepada Prabowo. Nah, inilah dia. Mungkin ya sudahlah, kata orang Inggris mengatakan kiss and make up, ciuman dan rukun kembali. Mungkin ini. Tapi banyak orang yang masih merasa, aduh kesian Usman dan Harun dikorbankan, padahal Indonesia sudah meminta kepada Singapura, jangan dah, udah aja, oke lah, ya, ampuni mereka atau hukum mereka seumur hidup atau apalah. Tapi saya ingat Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri waktu itu berangkat ke Kanada pada waktu penggantungan dilaksanakan tanggal 17 Oktober tahun 1968. Ya, Bang Nuim ini kan mengalami berbagai perjalanan pemilu di Indonesia. Orang banyak bilang pemilu kali ini yang terburuk dalam perjalanan Indonesia. Bukan masalah angka-angkanya, tapi prosesnya ini, Bang Nuim. Apakah benar dan bagaimana bisa itu menjadi sebuah statement, Bang Nuim? Nggak tahu, karena kita, ya kalau saya, patokannya tentunya pemilihan 1955. Itu kan masih di zaman istilahnya tidak ada komputer, tidak ada, masih zaman kuda gigit besi kata orang. Tapi itu yang paling hebat, yang menampilkan 4 kekuatan termasuk diantaranya PKI yang sebenarnya membuat orang mulai, kalau orang mau berpikir, orang mulai mempertanyakan kenapa waktu itu Presiden Bung Karno mengatakan setelah itu jangan lupa sejarah dan lain sebagainya, tapi kenapa dia memberikan kemanjaan yang sangat luar biasa kepada PKI, padahal PKI itu baru saja berontak tahun 1948 dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan suatu hal yang barangkali untuk menjadi semacam percontohan. Kenapa 1955 bisa berlangsung dengan ya? Kenapa sekarang ini? Kenapa sekarang ini? Karena masalahnya pada waktu itu, biar apapun yang hendak kita katakan, tidak ada nepotisme, jadi tidak menjadi persoalan karena PNI, ya, Ali Sastroamidjojo, Allahyarhamu, PNI sudah pasti nomor 1 karena itu seperti PDIP sekarang ini, PNI yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo itu sudah niscaya akan menang. Tapi di situ juga ada Masyumi. Orang-orang yang terkenal, orang-orang yang berpendidikan, Meister in the Rechten istilahnya, bukan hanya sembarangan SH, tapi ya istilahnya lah ya, seperti Muhammad Rum, seperti Kasman, seperti Muhammad Nasir dan lain dan sebagainya. Jadi itu yang terbaik. Seharusnya kita berpedoman ke sana, tapi kita kan tidak berpedoman ke sana. Kemudian setelah Orde Baru, ya terjadilah hal-hal di mana ya Golkar pasti menang. Golkar pasti menang, dan sekarang ini Golkar juga ikut menikmati kemenangan. Jadi Golkar ini dia masuk dalam setiap orde, dia ada di situ. Dia tetap tuh hebatnya di situ. Jadi kalau kita melihat sekarang ini dahsyat sekali karena ya belum kita ingatkan bahwa ketua KPU pada waktu itu kalau tidak salah kemudian diisukan berbuat sesuatu yang barangkali secara etis tidak benar dan lain sebagainya oleh seorang perempuan dan lain sebagainya, tapi itu persoalan lain.
Nah, kemudian terjadilah tindakan yang dianggap tidak etis, yaitu bagaimana Mahkamah Konstitusi yang waktu itu dipimpin oleh adik ipar presiden yang berkuasa meluluskan amandemen Undang-Undang Dasar 45 yang mempersyaratkan seseorang di atas usia 40 tahun baru bisa menjadi calon wakil presiden dan lain sebagainya. Nah, etika ini yang kemudian oleh Frans Magnis, ya, Romo Frans Magnis dikatakan yang membedakan manusia dengan binatang itu adalah etika. Ini kejam sekali pernyataannya, tapi mungkin tidak akan ada tindakan-tindakan yang diambil, tapi ada seperti itu. Nah, kalau kita lihat ini, kenapa orang banyak bertanya, kenapa seorang paus itu dia mesti tidak boleh menikah, tidak boleh punya anak dan lain sebagainya? Karena sebelumnya di abad 11-12 barangkali itu ada nepotisme di kalangan kepausan. Jadi anak paus menjadi paus, begitu. Maka dilarang untuk mencegah terjadinya nepotisme itu. Nah, jadi itu yang coba lah bayangkan. Untuk menjadi pimpinan gereja Katolik itu jangan sampai terjadi nepotisme. Jadi seperti kalau kita lihat di dalam Islam, kenapa tidak Rasulullah SAW mewasiatkan sudah Ali menjadi pengganti aku? Tidak, tapi diserahkan. Karena Ali itu adalah sepupu, Ali itu adalah menantu. Nah, jadi nepotisme ini nampaknya ingin dihindari dalam segala bidang. Kalau boleh kita menyampaikan itu. Ya, apalagi sekarang Paman Gibran ini juga melakukan gugatan ke PT UN dan tidak mungkin tampak sebuah kisah di balik kisah ini. Kembali lagi kepada dalam MK, sebuah negeri antah berantah. Mereka menyebutnya Wakanda gitu, Bang Nuim. Gimana Bang Nuim? Iya. Itulah dia yang barangkali perlu kita pertimbangkan. Ya, Presiden mengatakan ya terserah kepada KPU, Bawaslu dan lain sebagainya. Tapi apakah orang punya kepercayaan terhadap KPU dan Bawaslu dan lain sebagainya? Ini yang menjadi masalah. Karena di mana-mana kita melihat misalnya waktu itu dirty vote dan lain sebagainya, itu semuanya dikritik habis-habisan dan lain sebagainya. Kalau ya ingin ya seharusnya barangkali seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi pada waktu itu, anak saya masih muda belum mikirkan politik dan lain sebagainya. Tiba-tiba muncul saja. Tapi ya itu seperti saya katakan berulang-ulang. Ketika waktu itu partai-partai politik sudah mengajukan calon untuk menjadi wali kota Solo, tiba-tiba Gibran tampil, semuanya bilang, ya dia kan anak presiden. Selesai persoalan. Inilah mentalitas kita. Dia kan anak presiden. Nah, kita lihat bahwa Gereja Katolik itu menetapkan paus itu selibat, ya, tidak boleh menikah sehingga tidak boleh punya anak, takut karena nepotisme. Itu yang saya baca, yang pernah saya baca dulu. Dan kenapa seorang paus itu selibat, artinya tidak boleh menikah. Dan ini menghindari nepotisme. Dan ini juga wasiat dari Bung Karno kalau tidak salah. Lebih lagi adalah masalah nepotisme kita lihat dari pengorbanan para raja-raja Republik ini yang memberikan wakafnya kepada tanah air. Itu kan mengorbankan segala keturunan mereka yang dapat berkuasa pada wilayah-wilayah tertentu. Bukan begitu, Bang Nuim? Itu dia masalahnya, karena dia menghindari karena takut ya, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Salah seorang putranya itu dianggap bijak luar biasa, brilian orang mengatakan. Tapi tidak diberikan kesempatan, tidak boleh karena nanti akan terkait di situ. Jangankan seorang anak, kawan karibnya, ya, Amr bin As yang menjadi gubernur di Mesir pun, karena kedekatannya itu dia merasa bisa berbuat segala sesuatu. Ini tapi di situ Umar tanpa galing-galing mengatakan, kalau kamu teruskan, kamu paksakan merampas rumah seseorang untuk memperbesar masjid, kamu bisa dipotong menjadi 8 bagian. Nah, itu dia. Masya Allah, literasi yang ada harusnya dipahami oleh umat. Nah, Bang Nuim, kita menyeberang ke berbagai tempat sekarang ini. Ini Rusia nampaknya menjadi sorotan dunia setelah Ukraina dan juga
beberapa hari ini memanggil pemimpin Palestina juga otoritas ya Palestina untuk mencari jalan keluar atas pergolakan di sana, di mana Israel dengan 25 koalisi negara yang saya dengar ya, termasuk Papua Nugini dan lain-lain, mengirimkan berbagai tentara bayaran. Saya entah macam gimana, Bang Nui mungkin lebih tahu ya. Dan 10.000 kabarnya pasukan Israel ini sudah mati yang tidak pernah diungkap. 28.000 syahid para rakyat Palestina. Apa yang Rusia sedang lakukan di tengah gonjang-ganjing Navalny ya, yang baru saja wafat oposisi di tengah menjelang pemilu Rusia ini? Gimana Bang Wim? Ini geopolitik dan berpengaruh terhadap Rusia. Ya. Apapun yang ingin dilakukan oleh Rusia, apapun yang ingin dilakukan oleh 191 negara di dunia ini, tidak akan ada dampaknya sama sekali. Karena Israel adalah adik kuasa. Tidak bisa dia akan menghantam Rafah. Ini ada seorang mantan petinggi Mossad, ya, yaitu dinas intelijen yang sangat dikagumi di dunia ini. Mossad ini dinas intelijen Israel yang sangat luar biasa, luar biasa. Jadi orang bertanya, apakah 7 Oktober itu tidak diketahui atau memang dibiarkan? Wallahu a'lam bishawab. Dia mengatakan dalam wawancara dengan seorang wartawati Israel, dia mengatakan itu di Gaza itu setiap orang di atas usia 4 tahun itu boleh disikat, nggak jadi soal. Setiap orang di atas usia 4 tahun. Tadi Antum mengatakan 28, sekarang benar 29.000 yang sudah itu. Jadi tidak ada gunanya. Karena apa? Karena sebagaimana yang sudah pernah disepakati di Oslo, bahwa harus ada sebuah republik, sebuah negara Palestina. Tapi Netanyahu mengatakan tidak mau. Tidak mau. Kita mau tetap terus menjajah. Dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Sekarang lihat, di tepi barat, yang notabene merupakan wilayah Palestina, itu sekarang terjadi. Kalau kita baca, yang anehnya begini, Bung Ihsan, itu di antara yang menjadi korban di sana itu adalah orang-orang Palestina, orang-orang Amerika keturunan Palestina, warga negara Amerika yang keturunan Palestina. Amerika itu memicingkan matanya karena apa? Yang menzalimi mereka itu adalah orang-orang Israel. Mereka memicingkan mata. Jadi kita harus secara realistis. Kita tidak usah macam-macam. Oke, Putin bisa mengatakan ini dan itu. Karena Putin sendiri pun sekarang ini sedang dicela habis-habisan. Karena apa? Karena terjadinya Navalny, Alexei Navalny. Ini menarik sekali. Sebelum ke situ, kita harus mengutip apa yang dikatakan oleh Presiden Brazil, Lula, yang mengatakan apa yang terjadi sekarang ini di Gaza adalah Holocaust. Ini membuat orang banyak marah. Orang marah, orang sangat marah. Karena Holocaust itu adalah khas milik yang patennya itu ada bertangan orang Yahudi. Tidak boleh ada orang lain disebutkan Holocaust. Tapi apa yang dikatakan oleh Lula, Presiden Brazil, adalah bahwa apa yang terjadi sekarang di Gaza adalah suatu Holocaust. Ini luar biasa sebenarnya. Jadi mereka yang sudah pernah mengalami Holocaust itu harusnya mengetahui betapa dahsyatnya, kejinya, buasnya, ganasnya Holocaust itu. Tapi mereka melakukan yang sama di Gaza. Nah, bahwa tentara mereka mati ada, tapi mungkin tidak sampai 10.000 dan lain sebagainya seperti yang dikatakan. Mungkin ada, karena biar bagaimanapun kita harus melihat ya, itu peperangan itu lebih banyak peperangan gerilya. Beda dengan yang terjadi di Ukraina, di mana 17.000 tentara Rusia kabarnya sudah tewas di sana. Nah, ini soalnya juga, ini menariknya, ini Navalny ini kan dia perndah diracun. Macam ya, kita juga punya peristiwa Munir Palib itu pernah diracun, tapi selesai. Tapi anehnya Navalny ini, ketika dia diracun dan dia dilarikan ke Jerman dan dia kemudian berobat di sana, dia kemudian sembuh, kenapa dia berani kembali ke Rusia? Ini luar biasa, karena dia memang seorang politikus sejati dengan tujuan perjuangan sejati. Cuma dia pun tidak begitu disukai oleh Barat. Banyak di Barat mengatakan karena dia ini terlalu jujur, dia berbahaya. Sedangkan sekarang ini dengan adanya korupsi yang merajalela di Rusia ini membantu Barat sebenarnya. Tapi kita melihat bahwa Barat pun sekarang ini sudah tidak begitu 100% lagi membantu Ukraina. Cuma yang menarik di sini adalah kenyataan bahwa Zelensky yang menjadi presiden Rusia itu adalah seorang pelawak. Ini komen, hati-hati juga ini kita ini di Indonesia. Iya, bisa dia
Meluncur. Ya bisa. Nah, jadi keadaan memang aneh bin ajaib di dunia ini. Kita tidak bisa memungkiri kenyataan ini. Jadi percuma kita bicara mengenai soal moralitas dan lain sebagainya, karena Barat itu dikatakan seperti narsis. Dia berdiri di depan kaca dan mengatakan, aku ini luar biasa. Tapi dia melihat dalam Bible dikatakan blessed are the peacemakers, ya, mendapat rahmat orang-orang yang menciptakan perdamaian karena mereka adalah anak-anak Tuhan. Ini tidak terjadi. Jadi Amerika sekarang ini akan katanya kalau sampai ada usul gencatan senjata di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika tidak akan segan-segan menggunakan vetonya. Jadi bagaimana? Tidak ada. Setiap kali orang mau berbicara mengenai kezaliman yang sangat luar biasa, luar biasa yang terjadi di Gaza, orang melihat 7 Oktober dong. Tidak bisa 7 Oktober. Mereka tidak melihat bahwa 7 Oktober itu ada penyebabnya. Kenapa? Karena ya tidak juga ada sebuah negara Palestina yang disepakati. Yang disepakati sebuah negara Palestina. Sementara orang-orang Palestina yang di tepi barat pun sudah sekarang menjadi bulan-bulanan. Ya. Wih. Ya entah ya macam mana, ini zaman terus bergulir ya, apalagi kita tahu 14 hari lagi ini kan 100 tahun itu kekuasaan Kemal Atatürk ya, sebuah kisah dari kekhalifahan Turki yang terjatuh. Banyak orang bilang itu mujadid akan timbul. Apa yang Bang Nuim harap di 2024-25 ke depan dari pandangan atau kaca ke depan masa ke depan ini? Apa yang Bang Nuim lihat perkembangan umat menjelang beberapa hari Ramadan di bulan Sya'ban ini, Bang Nuim? Silakan Bang Nuim. Kita melihat kita tetap terpecah belah. Umat Islam itu terpecah belah. Kenapa? Setelah di abad ke-19 boleh dikatakan yang menghancurkan semua itu awalnya adalah Napoleon ya. Dia dengan sistem-sistemnya itu yang menghancurkan syariah dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa berbuat banyak karena selagi umat Islam, kita lihat saja di suatu tempat yang kecil seperti di Timur Tengah. Itu ada Uni Emirat Arab, ada Sudan, ada Bahrain yang seakan-akan berlomba-lomba ingin menjalin hubungan yang mesra dengan Israel pada saat Israel melakukan penjajahan yang begitu keji. Pada saat misalnya sekarang ini banyak laporan-laporan yang kita baca tentang Masjidil Aqsa yang boleh dikatakan terbengkalai, yang tidak diurus dan lain sebagainya. Jadi selagi kalau dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an, maka kamu harus berpegang, ya umat Islam, bersatulah. Kalau kamu bersatu, kamu akan sangat luar biasa. Seperti pernah terjadi bahwa ya emporium atau khilafah Utsmaniyah 700 tahun dan lain sebagainya, itu sangat luar biasa. Kemudian ini menariknya begitu, setelah Arab bisa dipecah belah oleh Inggris dan Prancis setelah Perang Dunia Pertama, ya, maka tampil seorang Mustafa Kemal Atatürk yang menyambut istri anak Turki Atatürk. Dia itu lahir di Makedonia barangkali, bukan di Turki. Nah, dia itu pernah melarang azan karena azan itu mengganggu musik. Dia mau dansa pada maghrib, isya dia mau dansa, kok ada suara azan dan lain sebagainya. Melarang orang menggunakan niqab atau menggunakan kalau kita ya di Indonesia jilbab dan lain sebagainya, hijab dan sebagainya. Ini kan aneh kan, dari sebuah khilafah Utsmaniyah yang murni ingin menerapkan syariah Islamiyah dan lain sebagainya, sehingga pada waktu itu kalau kita baca dari buku-buku yang ditulis oleh para sejarawan non-Muslim, bahkan dari Amerika, banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang ingin tinggal di dalam pemerintahan atau di bawah pemerintahan Islam. Kenapa sekarang jadi begini? Nah, ini kita mesti bertanya. Ini kita bertanya pada diri kita, salah siapa ini? Salah ibu mengandung atau salah kita? Ya salah kita. Karena kita terpecah belah, tidak bisa fa'aslihu bana akhawaikum, disuruh kita mendamaikan dengan, tapi kita malahan lebih suka berpecah belah. Lihat saja hasil pemilihan presiden di Indonesia baru-baru ini. Kalau bisa dipercaya itu ya, itu dia. Ini apa namanya, balik lagi ke laptop, bahwa kesatuan umat itu sangat penting. Ini menjadi sebuah PR ketika ada orang bilang pemimpin yang timbul adalah dari cermin dari masyarakatnya. Apakah benar begitu? Tapi juga itu benar karena ini lanjut.
Silakan Bang. Ini dikatakan ya, itu di dalam bahasa Arab itu ada, itu menarik sekali apa yang dikatakan itu, bahwa cara kita berkhutbah, ya, khutbah ini bukan hanya di masjid, ya, bukan hanya kita di masjid berkhutbah, tapi kita menyampaikan misalnya pandangan, menyampaikan tausiah, menyampaikan segala macam itu disesuaikan dengan uqulihim. Sesuai dengan uqulihim, uqul itu akal dari orang-orang yang mendengarkannya. Jadi menyampaikan khutbah itu harus disesuaikan dengan orang-orang, akal dari orang-orang yang mendengarkannya. Khatibun nas ala uqulihim. Artinya sampaikan sesuai dengan kemampuan mereka untuk memahami ini. Kenapa di zaman lalu mereka bisa mampu memahami sehingga dalam waktu 23 tahun, kalau misalnya Ibunda Rasulullah Aminah mengatakan, "Ya Muhammadu kun rajula," perbaharui, rombak ini dunia dari ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan rombak ini dunia, dan dirombak oleh Muhammad. Kenapa dia bisa menyampaikan? Jadi itu khatibun nas ala uqulihim, artinya sampaikan sesuai dengan akal mereka itu. Inilah ini yang menjadi masalah ini. Sanggupkah kita? Ya. Terakhir, mungkin Bang Nuim dengar kisah Umar bin Abdul Aziz, pelopor zaman anti korupsi, walaupun sebelumnya zamannya sedemikian acak-acakan. Dalam waktu sekejap dengan amar ma'ruf nahi munkar dan karakter beliau bisa merubah. Apa yang Bang Nuim bisa lihat hikmah dari Umar bin Abdul Aziz, Bang Nuim? Coba bayangkan ketika dia menjadi khalifah, itu semua perhiasan istrinya diserahkan ke Baitul Mal. Masya Allah. Ya, semua habis, semua. Tidak ada lagi urusan dunia habis. Nah, ketika ada, ya, diceritakan ketika ada Muslim, dua orang Muslim yang ditawan oleh kekuatan Romawi, Bizantium pada waktu itu, dia mengatakan, segera bebaskan. Kalau tidak, aku akan kerahkan bala tentaraku yang bagian depannya di tempat kamu, di bagian belakangnya di tempat kami. Lah. Begitu hebatnya. Bayangkan, ya. Dia bilang kepada Byzantium, lepaskan, segera bebaskan. Kalau tidak, aku akan kerahkan bala tentaraku yang bagian depannya di tempat kamu, bagian belakangnya di tempat aku. Itu dikatakan Umar Abdul Aziz. Bagaimana mau cari istrinya bukan pakai tas mahal, sementara suaminya bilang pakai produk dalam negeri, istrinya pakai produk luar negeri. Bukan, lain. Tapi ini khilafah, ini tidak boleh. Ini dipantangkan, ya. Kita tidak boleh. Nah, itulah Umar bin Abdul Aziz, itu pelajarannya itu. Habis semua. Itu perhiasan istri semua kasih. Diserahkan ke Baitul Mal ceritanya. Dan kemudian begitu caranya membela Islam. Dua orang Muslim atau satu orang Muslim ditawan oleh Romawi, orang Byzantium, dia katakan, bebaskan. Kalau tidak, katanya kau tunggu tuh. Paling depan pasukan kami di tempat kau, paling belakang di tempat kau. Begitu panjangnya itu yang dia akan kerahkan di sana. Bagaimana itu untuk membebaskan satu Muslim, dan dia mengorbankan segala harta bendanya untuk kepentingan bangsa. Masya Allah, luar biasa. Ya, kadang-kadang kita rindu macam pemimpin-pemimpin macam gitu. Nah, hikmah terakhir Bang Nuim, 20 hari menjelang Ramadan, karena sebentar lagi kita harus menata diri di tengah kusutnya negeri yang sedang mencari seorang pemimpin yang adil ini. Silakan Bang Nuim. Ini kan menarik, ya, bahwa Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan lah Quran itu diturunkan. Menariknya ayat pertama yang diturunkan, ya, untuk Al-Quran itu bukan mengenai puasa, bukan mengenai, tapi mengenai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ini jadi, baca. Ini demi baca atas nama Tuhanmu yang menceritakan manusia dari dan sebagainya. Dan ini mengenai ilmu pengetahuan itu yang penting. Jadi sekali lagi kita mengatakan, bagi-bagi makan siangnya sekarang akan ditunda katanya sampai tahun 2020, itu lain lagi. Bagi-bagi makan siang itu bagus, tapi lebih bagus lagi jangan kasih ikan
saja ajari orang menangkap ikan. Itu yang penting. Itu yang ditujukan. Islam itu mengatakan di situ. Islam itu mengatakan, maaflah kalau dikatakan kalau radikal. Islam itu mengatakan ada zakat. Zakat itu adalah untuk memberdayakan yang tidak mampu supaya dia kemudian bisa memberdayakan yang sehingga itulah sebabnya sebagaimana dikatakan oleh Leslie Hazleton, orang Amerika menurut Rasulullah, kemudian Karen Armstrong, itu yang tidak bisa diterima oleh kaum jahiliyah apabila ada kesetaraan. Ini yang harus dihindari. Jangan sampai ada kesetaraan. Nah, ini bedanya antara Islam dengan bukan Islam itu. Islam itu memperjuangkan bukan semata-mata keimanan demi kesetaraan. Itu yang menjadi pegangan. Jadi kalau dikasih makan siang dan lain sebagainya, tapi tidak diajari dia untuk mencari makanan siang, itu percuma. Kasih ikan, dia makan sehari, ajari dia tangkap ikan, dia makan pada hari. Ingat bahwa Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Dan apa isi yang pertama bukan suruh tidur, Iqra, suruh baca. Orang yang buta huruf, al-ummi seperti Muhammad SAW disuruh baca. Nah, ini kan mesti jadi pelajaran untuk kita kalau memang kita mau belajar. Itu mungkin yang mesti kita ingatkan. Ayo kita belajar. Karena luar biasa kalau lihat data penduduk Indonesia ini, Masya Allah. Terima kasih Bang Nuaim Hayat pagi ini sudah mencerahkan pendengar radio Silaturahim setidaknya di 18 negara dan dari ujung Aceh sampai Banyuwangi pagi ini. Terima kasih Bang Nuaim Hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.